Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi kali ini untuk mempelajari mengenai angiospermi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui apa itu tumbuhan angiospermi, bagaimana reproduksinya dan bagaimana klasifikasinya. Baiklah, simaklah materi pelajaran ini dengan baik supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu. Angiospermi. Sebagian besar tanaman yang kita temukan di lingkungan sekitar berupa tumbuhan angiospermi. Angiospermi disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup karena bakal bijinya tumbuh di dalam daun buah. Biji berada di dalam ruang buah dan menempel pada daun buah. Selain itu, angiospermi juga disebut dengan anthophyta. Anthophyta berasal dari kata anthoin yang berarti bunga dan phyta yang berarti tumbuhan. Jadi, anthophyta adalah tumbuhan yang berbunga. Bagian-bagian tubuh tumbuhan anthophyta mempunyai bentuk, warna, dan ukuran yang beragam. Dari sejumlah besar spesies tumbuhan anthophyta dapat digolongkan menjadi dua kelas, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Baiklah, sekarang kita lihat tumbuhan dicotyledon. Yang termasuk dalam dicotyledon ini famili yang pertama Euphorbiaceae. Disebut juga jarak-jarakan seperti jarak, ubi, dan karet. Kemudian Leguminosae. Disebut juga polong-polongan seperti pete dan kacang. Kemudian Solanaceae. Disebut juga terung-terungan seperti terong, cabai, tomat. Dan kemudian Myrtaceae. Ini disebut juga jambu-jambuan seperti jambu biji, jambu air. Kemudian Compositae, disebut juga komposite seperti bunga matahari. Kemudian kelompok monocotyledon, yaitu famili yang pertama Gramineae. Ini disebut juga rumput-rumputan seperti jagung, padi. Kemudian Palmae, disebut juga pinang-pinangan seperti kelapa, sagu, dan sebagainya. Kemudian Musaceae, yaitu disebut juga pisang-pisangan seperti pisang Ambon, pisang raja, dan seterusnya. Kemudian Orchidaceae, yaitu disebut juga anggrek-anggrek seperti anggrek dan vanili. Kemudian Zingiberaceae disebut juga jahit-jahitan seperti jahit, kunyit, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat perbedaan struktur dari tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Yang pertama, keping biji. Pada monocotyledon 1 cotyledon, kemudian dicotyledon sesuai namanya 2 cotyledon. Kemudian tulang daun. Tulang daun pada monocotyl sejajar atau melengkung, sedangkan pada dicotyl tulang daun menyirip atau menjari. Kemudian batang. Pada monocotyl berkas pengangkut tersebar. Kemudian pada dicotyl berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Selanjutnya bunga. Pada tumbuhan monocotyl bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kemudian pada tumbuhan dicotyl bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Kemudian untuk akar, pada tumbuhan monocotyl sistem akar serabut, sedangkan pada tumbuhan dicotyl. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana perkembangbiakan dari angiospermi. Nah, angiospermi ini dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Oke, kita lihat bagaimana siklus hidup dari angiospermi. Perhatikan baik-baik. Pada proses pembuahan yang terjadi pada angiospermi dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik.
Setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik berkecambah. Membentuk bulu serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif bergerak ke bulu serbuk sari yang menuju bakal buah atau ovarium. Sementara itu, sel generatif membelah secara mitosis, menghasilkan 2 sel sperma. Saat bulu polen atau serbuk sari mencapai ovum atau bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma. Satu sel sperma atau inti sel generatif 1 membuahi sel telur membentuk zigot yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan sel sperma lainnya, yaitu inti sel generatif 2, membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder atau 2N, sehingga terbentuk sel triploid atau 3N. Selain ini, akan membentuk jaringan penyimpan makanan cadangan yang disebut endosperm. Selanjutnya, endosperm akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. Nah, 2 peristiwa fusi yang terjadi antara sel sperma dengan sel telur dan sel sperma dengan kandung lembaga sekunder. Inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada angiosperme. Oke, itu tadi adalah perkembangbiakan secara generatif pada angiosperme. Sekarang kita lihat perkembangbiakan secara vegetatif pada angiosperme. Ada 2 macam, yaitu yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Kita lihat yang secara alami. Itu yang pertama adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Jika ditanam, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas yang baru tumbuh tersebut disebut tunas adventif. Contohnya adalah pisang, cemara, bambu, sukun, dan tebu. Kemudian umbi. Tanaman yang berkembang biak dengan cara ini ditanam dari umbi yang keluar akar dan tunas sehingga tumbuh tanaman baru. Umbi yang ditanam menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan tanaman sebelum mengisap makanan sendiri dari tanah. Contohnya adalah pada umbi akar seperti kentang, umbi lapis seperti bawang merah maupun bawang putih. Kemudian geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Stolon tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Contohnya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau disebut juga akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal ini contohnya lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, kalau buatan ini adalah dengan bantuan manusia. Tujuannya untuk memperoleh tanaman baru dengan cepat berbuah atau berbunga dan sama dengan induknya. Ada beberapa, yang pertama adalah cangkok. Nah, mencangkok adalah salah satu cara vegetatif buatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Kemudian kita lihat stek. Stek ini adalah merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara pemotongan organ dari induk yang kemudian ditanam di media agar menumbuhkan akar dan tunas batang. Kemudian menyambung atau grafting. Nah, di sini yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman berbeda sedemikian rupa sehingga mencapai
persenyawaan dan kombinasi akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah, apakah perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil dalam hal akar, batang, daun, biji, dan bunga? Kemudian yang kedua, apakah yang disebut dengan pembuahan ganda pada tanaman angiospermae? Dan selanjutnya, apakah perbedaan antara stolon dan rizom? Dan apakah perbedaan antara stek dan menyambung? Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.